Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi, dosen program studi informatika Universitas PGRI Yogyakarta, di channel Fairuz El Said, tempat kita belajar dan berbagi. Materi kita kali ini akan membahas tentang knowledge management, atau saya singkat KM atau KM gitu saja ya. Nah, materi ini akan membahas hanya masalah konsep dasarnya saja, pengertiannya, kemudian istilah-istilah yang terkait dengan itu, dan beberapa pokok bahasan lainnya seperti definisi knowledge management, manfaatnya, kemudian apa yang melatar belakangi knowledge management, apa tujuannya, kemudian tipe knowledge management. Nah, itulah kira-kira pokok bahasan yang akan kita pelajari. Sebelumnya kita pelajari dulu beberapa istilah yang mungkin perlu dipahami. Nah, yang pertama apa itu? Yang pertama adalah konsep tentang data ya. Nanti pengertian dan contohnya akan kita berikan. Kemudian informasi, kemudian pengetahuan. Jadi sebenarnya informasi itu bersumber dari data. Kemudian pengetahuan itu juga merupakan akumulasi dari informasi. Nah, akan kita bahas secara lebih detail ke ketiga istilah ini. Ya, jadi pengetahuan atau knowledge ya di sini. Kemudian apa itu data? Data adalah fakta atau observasi atau persepsi. Jadi yang mungkin benar atau tidak benar ya. Data berupa angka mentah atau pernyataan yang mungkin belum memiliki konteks, arti atau maksud. Jadi masih memerlukan proses di sini. Kemudian apa contohnya? Misalkan nilai-nilai mahasiswa ya, nilai-nilai mahasiswa di sini misalkan ada nama ya, kemudian tugasnya mungkin terdiri dari 3, tugas 1, tugas 2, tugas 3, kuis. Ada kuis 1, kuis 2, kuis 3, ada UTS dan UAS. Nah, segala sesuatu yang diinputkan ke dalam sistem itulah yang disebut data ya. Sebelum diproses itulah yang disebut data. Jadi hal-hal yang dimasukkan, kalau di sini mungkin kalau diinputkan berarti diketikkan misalnya, berarti itulah data-datanya. Nah, kalau ini kemudian diolah menghasilkan informasi, sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat, itulah kemudian nanti kita sebut sebagai informasi. Nah, jadi apa itu informasi? Jadi kumpulan data yang telah diproses. Jadi yang tadi itu ya, kalau udah diproses nanti sehingga membentuk hal yang lain yang lebih mempunyai arti ya. Nah, informasi banyak bentuknya ya, dokumen, laporan, atau multimedia. Laporan ini bisa berupa tabulasi, bisa juga berupa grafik, atau mungkin multimedia berupa suara, berupa video, atau berupa gambar. Nah, kemudian contohnya ini tadi kan yang bagian yang kuning tadi ya, contoh nilai mahasiswa ini kan dengan melalui sebuah proses ya, kemudian diketahui nilai angkanya. Dari nilai angkanya kemudian diklasifikasikan menjadi nilai huruf. Nah, jadi melalui sebuah prosesnya bisa saja berupa perhitungan ya, aritmetika, misalnya penjumlahan, pembagian ya. Kemudian bisa juga menggunakan agregasi ya, agregat ya, misalnya penjumlahan total, perata-rataan ya. Kemudian bisa juga berupa klasifikasi ya, proses-proses itu sehingga menghasilkan sebuah informasi. Nah, yang bagian-bagian yang hijau ini disebut informasi ya. Nah, ini juga ada proses agregasi, nilai jumlah yang bernilai A ada berapa, yang yang mendapat nilai B itu berapa. Nah, inilah yang disebut sebagai informasi. Nah, informasi itu juga kadang-kadang disajikan dalam bentuk grafik ya. Bisa dalam bentuk grafik juga. Kemudian selanjutnya apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah kebiasaan, keahlian, keterampilan, pemahaman, atau pengertian yang diperoleh dari pengalaman, latihan, atau melalui proses belajar. Nah, ini saya seorang dosen ya, jadi saya punya pengetahuan bagaimana tadi ya mengklasifikasikannya, kemudian bagaimana cara menghitungnya ya,
ada pembobotannya atau tidak. Nah, pemahaman tentang bagaimana sebuah proses itu terjadi sehingga merubah data menjadi informasi, itulah yang disebut sebagai pengetahuan. Saya bisa paham tentang bagaimana itu pembobotan, apa hubungannya dengan nilai-nilai yang ada di sini, kemudian bagaimana mengklasifikasikannya, yaitu disebut sebagai pengetahuan. Jadi pemahaman tentang bagaimana hubungan data dan informasi, bagaimana proses-prosesnya, itulah yang disebut sebagai suatu pengetahuan. Nah, mudah-mudahan bisa lebih jelas ya apa bedanya data, informasi. Kalau informasi itu yang hijau ini ya, tapi kalau memahami bagaimana prosesnya, apa hubungan data dan informasi tadi, itulah yang sebenarnya disebut sebagai pengetahuan atau knowledge. Nah, knowledge itu jenisnya apa aja? Nah, ada secara umum ada 2 ya. Sekarang ada yang nyebutnya 3 ya, tapi di sini kita pakai teori yang 2 karena ada yang menyebutnya explicit, implicit, dan tacit knowledge ya. Kita membaginya 2 aja. Yang pertama adalah explicit knowledge, kemudian tacit knowledge ya. Jadi nanti kita lebih detail lagi apa sih pengertian dari explicit knowledge dan apa pengertian tacit knowledge. Explicit knowledge itu adalah bentuk pengetahuan yang sudah terdokumentasi ya, atau terformalisasi, mudah disimpan, diperbanyak, dipelajari, lebih mudah direkam, dikelola, dan dimanfaatkan serta ditransfer ke pihak lain. Karena ada bentuk fisiknya ya, bukan cuma fisik sih, bisa saja berupa software ya, berupa video gitu ya. Sehingga tidak membutuhkan narasumber ya, lagi karena bisa mungkin dibaca melalui bentuk fisiknya ya, karena terdokumentasi dalam dari dokumentasi tadi ya. Nah, apa saja contoh-contohnya? Misalkan contohnya cukup banyak ya, buku manual produk, laporan, dokumen, surat, SOP, job description, rekaman video ya, video tutorial. Nah, ini jenis-jenis contoh-contoh dari explicit knowledge ya, dimana ketika orang ingin memahami pengetahuan seseorang, dia bisa membuka dokumentasinya. Kemudian ada tacit knowledge ya, pengetahuan yang berbentuk know-how, pengalaman, skill, pemahaman, maupun rule of thumbs. Tacit knowledge ini kadang susah kita ungkapkan atau kita tulis karena knowledge tersebut tersimpan pada pikiran para individu dalam organisasi sesuai dengan kompetensinya. Jadi apa-apa yang tersimpan di otaknya ya, di otaknya para anggota organisasi tadi ya, itulah yang disebut dengan tacit. Jadi tidak terformalisasi, belum terdokumentasi. Jadi kalau pikirannya sudah terdokumentasi berarti itu sudah eksplisit ya. Nah, mungkin pikiran-pikirannya tadi itu sudah dibukukan, berarti itu bukan tacit ya. Itu sudah berubah menjadi eksplisit. Nanti kita bahas juga tentang konversi dari tacit menjadi knowledge. Jadi ada proses konversi sebenarnya dari perubahan satu bentuk jenis tadi ya ke jenis yang lain. Oke, apa saja sih bentuk tacit itu ya? Ini sesuatu yang belum diformalisasi ya, belum didokumentasi. Ini gagasan itu atau sesuatu yang rancangan di dalam pikiran kita, itu yang disebut sebagai gagasan. Kalau persepsi itu tindakan menyusun, mengenali, menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan ya. Jadi pemahaman kita tentang lingkungan gitu ya, begitu. Kemudian cara berpikir atau kadang-kadang disebut dengan pola pikir ya, ini adalah kumpulan asumsi, metode, gagasan yang dipegang oleh satu atau lebih orang atau sekelompok orang ya. Ini pola pikir atau cara berpikir. Kemudian wawasan itu hasil dari mewawas ya. Mewawas itu ya meninjau, memberi pandangan, konsepsi cara pandang, itu namanya wawasan ya. Kemudian keahlian itu ya sesuatu kemampuan yang melakukan terhadap sebuah peran. Ini lebih ke arah profesi ya. Jadi profesi ya, keahliannya. Keahlian itu profesi seseorang gitu ya, kemampuan terhadap jenis pekerjaan tertentu. Kalau kemahiran ini
keahlian ini harus punya kemahiran ya. Kemahiran, jadi kemahiran, kecakapan dan kemampuan dan kepandaian sesuatu ya. Jadi kalau ini lebih ya, tidak harus profesi kalau kemahirannya. Nah, tapi kalau sesuatu yang ahli itu pasti mahir gitu ya. Kalau mahir ini tidak harus menjadi sebuah profesi gitu ya. Mahir ke hal-hal yang tertentu. Kemudian apa sih bedanya explicit knowledge dengan tacit knowledge ya? Tadi dari definisinya itu bahwa apa namanya, explicit knowledge itu mudah untuk diekspresikan, terkodekan, terformalisasi, dan disimpan, dan mudah untuk dibagi. Nah, kalau tacit itu tidak dapat diekspresikan dengan mudah, seringkali itu merupakan pengalaman dari seseorang, pengalaman pribadi seseorang. Nah, ini dari sisi definisinya ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian karakteristik kuncinya adalah dia objektif, logik, dan bersifat teknis ya. Kalau yang tacit ini bisa subjektif, kognitif, dan eksperiensial. Jadi berupa pengalaman ya. Jadi pandangan subjektif seseorang ya, bagaimana sudut pandang seseorang ya. Kemudian kognitif ya, kemampuan berpikir dan analisis seseorang. Kemudian eksperiensial itu adalah pengalaman hidup dari setiap individu di dalam organisasi. Kemudian apakah terformalisasi atau terkode ya? Ini kalau yang tadi yang eksplisit itu terkode, kalau yang tacit tidak terkode. Kemudian kemudahan transfer. Jadi kalau yang tadi yang apa namanya, yang eksplisit ya, ini mudah ditransfer. Kalau ini agak susah ditransfer ya. Nah, seringkali membutuhkan pertemuan secara langsung dengan orang yang memiliki pengetahuan tersebut ya. Jadi melalui interaksi maupun dalam bentuk pembelajaran ya. Jadi untuk transfernya, kalau yang tadi ini karena terformalisasi dalam bentuk dokumen, jadi bisa melalui dokumen yang sudah ada. Dari sisi penyimpanan ya, dari sisi penyimpanan di sini kalau yang eksplisit itu mudah bisa disimpan ya dalam bentuk fisik maupun bentuk elektronis ya. Jadi bisa berupa file, bisa juga berupa dokumen tertulis ya, baik software maupun namanya apa sih, soft file, atau bisa juga hard file ya. Jadi bisa dokumen maupun bisa juga dalam bentuk file. Kemudian dalam untuk yang tacit ini tidak bisa disimpan atau direkam ya. Jadi tidak bisa disimpan dan direkam. Jadi kan ada di dalam otak manusia ini, bagaimana merekamnya gitu. Jadi tidak bisa disimpan dan direkam. Jadi itulah perbedaan antara apa namanya, explicit knowledge dengan tacit knowledge. Kemudian kalau mau lebih lihat lagi perbedaannya dari sisi jenisnya ya, sebenarnya tadi sudah kita bahas, ini kita lihatnya satu persatu ya. Jadi kalau explicit knowledge itu bisa manual ya, buku pedoman, kemudian memo, dokumen, video. Jadi bukan hanya sifatnya tulisan ya, bisa juga multimedia, catatan, prosedur, database, record atau rekaman. Nah, sedangkan tacit knowledge ini individual skills, expertise, education, pendidikannya, experience, pengalaman, ide, insight, intuisi, observasi, kepercayaan budaya ya, kemudian nilai, attitudes, mental models ya. Jadi ini contoh-contoh dari tacit knowledge. Jadi yang masih tersimpan di dalam pikiran seseorang ya, belum terformalisasi.
Kemudian konversi antar jenis pengetahuan tadi ya, jadi dari tacit ke knowledge. Jadi kalau dari tacit kemudian menjadi tacit lagi ini disebut sebagai socialization ya, begitu ya memahaminya. Kalau dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge itu disebut sebagai externalization ya. Kemudian kalau dari explicit knowledge kemudian tetap menjadi explicit knowledge, ini disebut dengan combination. Sedangkan kalau dari explicit knowledge menjadi tacit knowledge itu disebut sebagai internalization. Nah, kita akan bahas satu persatu jenis konversi itu. Nah, yang pertama socialization tadi ya, dari tacit menjadi tacit ini adalah proses sharing yang diciptakan berdasarkan interaksi dan pengalaman langsung. Hal ini menyebabkan terjadinya transfer tacit knowledge ke tacit knowledge. Jadi misalkan seseorang punya pengalaman, kemudian dia cerita ya sama anggota organisasi, satu organisasi itu tentang pengalamannya, sehingga menjadi pengetahuan bagi orang lain. Dari pikirannya terus ditransfer ke pikiran ke otak orang lain. Nah, itu dari tacit ke tacit ini disebut sebagai proses konversi socialization gitu ya. Kemudian ada lagi namanya externalization atau eksternalisasi. Jadi dari proses pikiran itu kemudian dituangkan di dalam sesuatu yang bersifat terdokumentasi, itu kemudian itulah yang disebut sebagai externalization. Dari sebuah tacit jadi pikiran kita itu kemudian dituangkan dalam bentuk formal, itulah yang disebut dengan proses eksternalisasi. Dari tacit knowledge inilah kemudian merubah menjadi explicit knowledge. Jadi misalnya menulis buku, membuat majalah, membuat jurnal dan lain-lain, membuat SOP ya, mungkin ya hasil rapat pemikiran orang banyak, kemudian itu dibukukan, dibuat panduannya, itu disebut proses eksternalisasi. Kemudian ada explicit knowledge, kemudian jadi explicit knowledge lagi. Jadi sebuah formalisasi, kemudian misalnya SOP-nya diperbaiki, kemudian menjadi SOP lagi. Nah, itu berarti sebuah explicit knowledge ya. Jadi kemudian ada sanggahan misalnya terhadap tulisan ya, kemudian dengan melalui tulisan, bukan secara lisan ya, tetapi terformalisasi. Jadi mungkin mengoreksi dari dokumen yang sudah ada, atau perbaikan atau revisi atau update ya, buku jilid sekian ya, ini termasuk combination ya. Kemudian jadi dari explicit knowledge menjadi explicit knowledge. Kemudian ada internalization. Internalization itu adalah proses explicit knowledge, kemudian itu oke, kita tampilkan aja ya. Externalization tadi ini, combine internalization adalah proses transfer knowledge berdasarkan pembelajaran akuisisi knowledge yang dilakukan anggota organisasi terhadap explicit knowledge yang disebarkan ke seluruh organisasi melalui pengalaman menjadi tacit knowledge dalam organisasi. Jadi misalnya ada buku gitu ya, kemudian ada seminar ya, kemudian diceritakan tentang terkait itu hal-hal yang terkait dengan tulisan itu, sehingga itu menjadi tacit knowledge lagi gitu ya. Ada pengetahuan tambahan dari explicit knowledge itu ya, disampaikan, disosialisasikan ke anggota organisasi yang lain, di mana ada hal-hal yang mungkin tidak didetail di dalam dokumentasi itu, kemudian itu diinternalisasikan atau disebarluaskan ke anggota yang lain. Itu namanya internalization. Jadi itulah konversi-konversi yang bisa terjadi dari tacit ke explicit knowledge, ataupun kebalikannya, atau dari tacit ke tacit, atau dari explicit ke explicit. Itulah kemungkinan konversi antar jenis. Berikutnya baru kita membahas ya. Jadi membahas apa itu knowledge management, yaitu sebuah kegiatan ya. Jadi sebuah kegiatan untuk merencanakan, mengumpulkan, mengorganisir dan mengendalikan data serta informasi yang telah digabung dengan berbagai bentuk pemikiran dan analisa dari macam-macam sumber yang kompeten.
Jadi usaha untuk memformalisasi, berusaha untuk mengeksplisitkan lah begitu ya tadi ya, kalau dari sisi jenisnya tadi mengeksplisitkan pengetahuan tadi ya dari sumber-sumber yang dianggap paham terhadap suatu pengetahuan ya, atau kompeten terhadap pengetahuan tersebut. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa knowledge management itu adalah tekniknya, bukan aktivitasnya, sebuah teknik ya, berarti dipandang sebagai ilmu untuk mengelola pengetahuan dan organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, pengetahuan itu dalam organisasi dipakai untuk meningkatkan layanan. Jadi nilai, jadi ada pertambahan nilai. Jadi pengetahuan itu bukan sekedar untuk diketahui, tetapi dipakai untuk meningkatkan layanan dari suatu organisasi ya, meningkatkan nilai tambah dari organisasi. Dengan bertambahnya nilai di organisasi itu diharapkan juga meningkatkan keunggulan kompetitifnya, jadi bisa bersaing dengan organisasi yang lain yang sejenis misalkan seperti itu. Kemudian ada beberapa pendapat yang lain juga. Knowledge management merupakan kegiatan yang sama dengan tadi, kegiatan organisasi dalam mengelola pengetahuan sebagai aset ya. Jadi pengetahuan ini dianggap sesuatu yang sangat penting ya, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi aset, sesuatu yang bernilai bagi perusahaan. Ya sama dengan modal, material, manusia, mesin itu juga aset ya, tapi pengetahuan juga merupakan aset. Dimana dalam berbagai strateginya ada penyaluran pengetahuan yang tepat kepada orang yang tepat dalam waktu yang cepat. Pengetahuannya tepat, orangnya tepat, waktunya cepat ya, hingga mereka saling berinteraksi, berbagi pengetahuan dan mengaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari demi peningkatan kinerja organisasi. Jadi demi peningkatan ya kinerja atau layanan ya, kalau dari sisi layanan ya, layanan konsumen misalnya, atau antar orang ya di dalam anggota itu, karena kadang-kadang fungsi itu kan saling berhubungan dengan fungsi yang lain. Nah, ini ada beberapa pendapat dari yang lainnya, misalnya dari Harvard College ini. Nah, ini ada beberapa pendapat dari yang lain juga, misalkan dari Harvard College tahun 1999 ya. Ini mendefinisikan knowledge management merupakan suatu proses yang terformat, terarah dalam mencerna informasi yang telah dimiliki suatu perusahaan dan mencari apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu di dalam perusahaan tersebut untuk kemudian memfasilitasinya agar mudah diakses dan selalu tersedia bila mana dibutuhkan. Jadi bagaimana sebuah pengetahuan itu dikelola sehingga mudah diakses. Tadi hampir sama ya dengan tadi ya. Kemudian bisa digunakan oleh orang yang tepat di dalam menggunakannya untuk meningkatkan skillnya sehingga pelayanan menjadi lebih baik. Kemudian Amrit Tiwana tahun 2000 ya, knowledge management merupakan pengelolaan pengetahuan secara terorganisasi untuk membuat nilai bisnis dan membangkitkan keuntungan yang bersaing. Jadi fungsinya ya tadi ada tujuannya ya, kenapa layanan itu, pengetahuan itu ditingkatkan supaya layanan meningkat, kinerja meningkat, kemudian keuntungan meningkat dan punya kemampuan yang bersaing. Kemudian dari Kirk Klasio, knowledge management merupakan kemampuan untuk membuat dan menguasai nilai tinggi dari inti persaingan. Ini tadi ada beberapa sudut pandang, ada yang menganggapnya itu knowledge management itu aktivitas, ada yang mengatakannya itu teknik ya, ada yang mengatakannya itu adalah kemampuan ya, jadi kemampuan, ada yang mengatakan itu adalah sebuah proses manajemen ya. Jadi ini berbeda-beda pendapat tentang pengertian knowledge management, tapi intinya bahwa di sini adalah pengelolaan pengetahuan, diharapkan itu bisa tadi ya memberikan nilai tambah atau peningkatan nilai tambah itu ya, meningkat nilai tambah pelayanannya, bisa meningkat performansi kinerjanya ya. Tujuannya ya adalah meningkatkan penghasilan, kemudian mampu bersaing dengan yang lain. Jadi intinya seperti itulah knowledge management. Kemudian
apa yang melatar belakangi adanya, pertama adalah adanya persaingan bisnis makin ketat ya, dimana segala inovasi itu selalu ada ya. Daerah ini kan era disruption ya, ketika teknologi baru kemudian diterapkan bisa saja sangat merevolusi ya terhadap layanan. Nah, misalnya Gojek aja ya, misalnya ini nyebut merek ya, transportasi itu ternyata sangat merevolusi ya, bisnis tersebut ya. Tentu saja perlu pengetahuan tentang adanya teknologi baru ya. Nah, ini menjadi penting aset ini karena itu melalui pengetahuan ya. Jadi bukan sekadar butuh modal banyak ya misalnya ya, tetapi juga perlu aset pengetahuan di dalam pengembangan suatu bisnis ya. Karena pengetahuan baru, teknologi baru membuka kesempatan baru dan menjadi tantangan yang baru ya. Kalau tidak diikuti bisa saja akan terlindas ya oleh teknologi yang baru tersebut. Jadi ya harus bisa mengikuti gitu. Nah, itu melalui pengetahuan. Kemudian saatnya ini adalah era knowledge based economy ya. Perusahaan memang harus merubah pola pikirnya gitu ya. Pola pikirnya bahwa tidak hanya berorientasi kepada keuntungan saja. Harus berpikiran bahwa ada faktor-faktor potensial lainnya seperti kepentingan pelanggan ya. Tingkat kepuasan pelanggan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, melalui apa jadi itu ya? Melalui pengetahuan tentang konsumen. Bagaimana pesaing juga. Jadi jangan hanya berfokus kepada keuntungan semata ya, tapi bagaimana usaha untuk memahami konsumen. Nah, usaha memahami konsumen itu juga berupa pengetahuan ya, pengetahuan tentang konsumen, juga memahami posisi perusahaan itu terhadap perusahaan yang lain. Apa sih pembedanya, apa yang menjadi keunggulan perusahaan ini harus dipahami. Kenapa itu kenapa perusahaan itu bisa bertahan atau bagaimana caranya bertahan, itu adalah sebuah pengetahuan ya. Jadi sehingga ini nanti menjadi aset ya, pengetahuan menjadi aset sangat penting dan tentu saja memerlukan pengelolaan. Itulah kira-kira yang menjadi latar belakang dari knowledge management. Kemudian apa tujuannya? Supaya punya kemampuan beradaptasi. Tadi saya cerita bahwa sekarang eranya era disruption, di mana teknologi baru itu bisa sangat mempengaruhi cara berbisnis. Nah, ini harus mampu dengan perubahan itu. Jadi teknologi itu adalah sebuah pengetahuan ya, dan ini juga harus menyesuaikan gitu. Jadi kemampuan orang beradaptasi itu juga sangat dipengaruhi juga oleh pengetahuan, pengalaman yang telah dilaluinya. Nah, ketika dia punya pengalaman yang mungkin mirip-mirip dengan itu, tentu saja akan mudah beradaptasi gitu ya, jika terjadi perubahan lingkungan ya, perubahan teknologi ya, perubahan cara pandang dari konsumen begitu ya, kemudian perubahan selera ya, tren misalnya, ini juga harus mampu beradaptasi. Caranya ya harus memahami gitu, cara memahami. Nah, itu melalui proses adanya data dan informasi kemudian diolah menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian tujuan knowledge management adalah untuk peningkatan produktivitas ya. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat ya. Jadi pengetahuan, jadi dari pengalaman-pengalaman ya, best practice misalnya, itu bisa dipakai untuk meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan layanan, meningkatkan kinerja ya, meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Kemudian apa sih manfaat knowledge management untuk individu ya? Yang pertama, membantu individu dalam pekerjaannya ya, karena dengan pengetahuan ya, dia punya skill dengan pekerjaannya, punya pengetahuan tentang pekerjaannya, akan mudah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian menghemat waktu untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau punya pengetahuan, kemampuan analisis yang baik, tentu saja bisa menyelesaikan masalah ya, bisa memodelkannya ya, bisa menyelesaikannya, bisa menganalisisnya. Kemudian membangun ikatan komunitas dalam organisasi ya. Kalau
budaya pengetahuan ya, sharing ya, ini akan membentuk ikatan komunitas di dalam organisasi, saling berbagi ilmu. Kemudian membantu agar individu tetap up to date. Dengan adanya knowledge management, setiap individu diharapkan ini tidak gaptek dengan perubahan, mampu beradaptasi dengan keadaan lingkungan misalnya ya. Kemudian menyediakan tantangan dan kesempatan untuk berkontribusi di organisasi ya. Itu kemudian manfaat untuk komunitas adalah mengembangkan kemampuan profesional, kemudian menyediakan proses belajar mengajar. Jadi komunitas ini penting ya, jadi bisa saling sharing ya tentang apa-apa yang sedang didalami ya, misalnya terkait dengan pekerjaan, kompetensi dan seterusnya. Memfasilitasi networking dan kolaborasi yang efektif ya. Kemudian mengembangkan kode etik profesional ya, jadi karena kalau ada komunitas itu ada hal-hal yang menjadi kode etik, bisa dibahas di situ. Mengembangkan bahasa yang sama ya, tanda kutip itu istilah-istilah yang sama gitu ya. Biasanya dari komunitas itu muncul istilah-istilah tentang sesuatu ya seperti itu. Kemudian manfaat knowledge management untuk organisasi, yang pertama membantu menjalankan strategi ya, kemudian menyelesaikan masalah dengan cepat ya, karena dengan pengetahuan itu kemampuan analisisnya lebih baik. Menjalankan praktek terbaik ya, karena punya pengalaman dan bisa mengetahui apa-apa yang sudah terjadi dan best practice-nya gimana untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini bisa menjadi cara untuk menyelesaikan masalah dengan baik pula. Meningkatkan pengetahuan dalam produk dan pelayanan, mengumpulkan ide ya, dengan knowledge management perusahaan bisa mengumpulkan ide dari pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya, staf-stafnya, meningkatkan kesempatan dan inovasi. Dalam inovasi memungkinkan organisasi lebih maju dalam persaingan, membangun ingatan organisasi. Seterusnya. Jadi kalau yang diperlukan perusahaan apa aja ya, 20% itu adalah teknologi tepat guna, 80% perubahan budaya. Nih. Itu sikap pimpinan, apa tipe pembelajaran yang diminati, struktur informal dari perusahaan, bagaimana kesalahan ditangani, apa yang dihargai dan apa yang dihukum, bagaimana pengetahuan dibagi. Jadi ini penting ya, aset dalam perusahaan ini. Jadi justru soft skill ya, soft skill ini juga menjadi sesuatu yang penting di dalam organisasi. Bahkan 80% ya mempengaruhi perusahaan gitu ya, perkembangan perusahaan. 20% itu baru teknologinya dari tergantung. Nah, ini banyak hal yang terkait dengan perubahan budaya, dan tentu saja ini ada hubungannya dengan knowledge. Kemudian tipe-tipe knowledge management ya. Ada yang mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Pengetahuan terstruktur sesuatu yang rutin gitu ya. Ya, sudah standar ya. Urutannya jelas, itu maksudnya terstruktur. Kemudian mengumpulkan berbagai pelajaran yang sudah dipelajari, lesson learned, dari praktek-praktek. Jadi apa yang sudah pernah dipelajari kemudian dikumpulkan ya. Kemudian mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Jadi ada pemetaan lah begitu ya. Kalau di fakultas ada ini si A ini punya roadmap sendiri-sendiri ya tentang kepakarannya gitu dia. Membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi ya, peningkatan kinerja, mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Nah, kira-kira peluang apa, opportunities apa yang bisa diperoleh dari aset pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi karena memungkinkan adanya inovasi baru ya. Kemudian menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber internal ya. Itulah kira-kira tipe-tipe dari knowledge management ya. Itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti pada sesi berikutnya kita akan bahas lebih kepada
secara teknis ya tentang knowledge management, aplikasinya information system yang terkait dengan knowledge management. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, membuka wawasan Anda tentang konsep knowledge management. Saya Muhammad Faris Sabadi dari channel Virus El Said, tempat belajar dan berbagi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikian saya ucapkan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.